Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa asbahihi ajma'in. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat jamaah zuhur, semoga kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepadanya dengan melaksanakan salat zuhur berjamaah, lalu diawali dengan tausiah zuhur ini. Semoga ini tetap menambah kekuatan iman kita dan kita berharap hingga akhir hayat kita tetap berada dalam keadaan Islam. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam surah Al-Munafiqun ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah karena harta dan anak-anakmu membuat engkau lalai mengingat Allah. Dan siapa yang melakukan itu, maka mereka disebutkan khasirin, orang-orang yang merugi. Tidak sedikit fenomena kehidupan kita, sibuk sehari-hari mencari nafkah, mencari harta, mengumpulkan harta, kemudian sibuk pula mendidik, memperhatikan anak-anaknya. Tetapi kesibukan-kesibukan itu tidak boleh membuat kita lalai berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi justru kita terhalang untuk mengingat Allah karena kesibukan mencari harta dan kesibukan mengurus anak. Di sisi lain, dalam ayat ini didahulukan kata-kata amwal, harta dulu baru anak, ya. Amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah kamu lalai karena harta lalu anakmu dalam mengingat Allah. Wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Ya, yang melakukan itu dia akan rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang banyak kasus yang menunjukkan bahwa dorongan harta itu lebih kuat daripada anak, sehingga karena alasan harta pula, karena alasan materi pula, orang keliru dalam mendidik anak. Dia membesarkan anaknya, dia mendidik anaknya, berusaha payah mencari harta, tapi orientasinya bagaimana anak itu kelak sukses hanya secara materi saja. Dipilihlah sekolah-sekolah yang bagus, sekolah-sekolah yang mahal, orientasinya agar anak itu nanti ketika dia dewasa mendapat pekerjaan yang layak, mendapatkan penghasilan yang besar, mendapat pujian banyak orang, menjadi kebanggaan dalam keluarga itu. Dan memang innamal a'malu binniyat. Perbuatan orang itu sesuai dengan niatnya, kata Nabi. Kalau sekedar itu niatnya, maka banyak juga orang yang sukses dengan mendidik anaknya dengan mahal, dengan memilih sekolah terbaik, jungkir balik berusaha untuk membesarkan anak, tapi hanya karena niatnya, orientasinya hanya untuk duniawi, pada akhirnya anak itu memang sukses, berhasil secara duniawi, walaupun banyak juga yang tidak sukses. Tetapi di antara orang-orang yang sukses itu ternyata tidak sedikit pula yang akhirnya mengecewakan di akhir tua si orang tua, di mana anak-anaknya tidak memiliki iman yang kuat. Bahkan ketika ajal menjemput, orang tua itu wafat, yang anak merasa tadi sudah memiliki pekerjaan yang luar biasa di luar kota, di luar pulau seberang sana, bahkan di luar negeri. Sampai ketika orang tua itu wafat, maka dipanggillah anak itu pulang karena orang tuanya sudah wafat. Karena jarak yang jauh, dia minta supaya ditunggu sehingga terbengkalailah jenazah itu. Tidak 1 jam 2 jam, kadang harus keesokan harinya ditunda penguburannya.
Datang si anak, ternyata si anak hanya melihat jenazah orang tuanya, lalu dia buka HP lalu selfie-selfie dengan jenazah orang tuanya tanpa menyolatkan. Sampai kemudian di pekuburan pun juga tidak tahu menahu, hanya menanam orang tuanya saja di tanah itu tanpa ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi tidak ada sedikit pun nuansa keagamaan di saat-saat terakhir dia dengan jenazah orang tuanya. Atau kalaupun tadi ada yang bisa sholat, ya tidak bisa jadi imam, hanya ikut-ikutan saja di belakang. Bahkan kadang-kadang tidak khusyuk, tidak tahu apa yang dibaca. Padahal mereka ini adalah orang-orang yang sukses, seperti yang diniatkan oleh orang tuanya tadi. Fenomena ini tidak satu dua kita lihat di masyarakat. Memang terjadi. Jenazah orang tuanya ditunggu berjam-jam, bahkan berhari tadi, hanya menginginkan menunggu anak-anaknya yang jauh datang itu. Tapi ketika mereka datang, ternyata mereka tidak bisa menjadi imam, bahkan tidak menyolatkan sama sekali. Kalau ini terjadi, inilah orang-orang yang rugi tadi. Orang tua yang benar-benar sudah merugi dia. Tentu tidak sepenuhnya salah si anak. Boleh jadi ini juga karena kesalahan dari orang tuanya yang keliru dalam mendidik anak. Niat mendidik anaknya, orientasi pendidikan anaknya hanya sebatas duniawi, maka Allah berikan dia anugerah dunia, tetapi anak itu tidak memiliki keberagamaan, tidak memiliki keimanan dan tidak memiliki pemahaman dan pengamalan agama yang baik. Saudaraku yang dimuliakan Allah, oleh karena itu marilah kita hidup ini kembali menyadari bahwa sesungguhnya siapa diri kita, dari mana kita dan kemana akhir dari kehidupan kita ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Jangan petantang petenteng kita hidup di dunia ini merasa lebih baik, merasa jadi pahlawan, banyak membantu orang, tetapi tidak peduli kepada ajaran Allah, tidak beragama, hidup dalam berumah tangga, hidup mendidik anak atau mencari nafkah tidak berdasarkan hukum-hukum Allah, mengabaikan ayat-ayat Allah, maka ini adalah orang-orang yang benar-benar merugi. Kondisi ini juga dijelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 103 misalnya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Wahai Nabi, apakah perlu kami beritahukan kepada kamu tentang orang-orang yang merugi, yang sangat merugi dalam perbuatannya itu? Ya. Alladzina dhalla sa'yum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang sia-sia, yang batal perbuatannya itu dalam kehidupan dunia ini, padahal mereka mengira itulah yang paling baik. Dia merasa tadi dengan hartanya yang banyak, dengan jabatan yang tinggi, dihormati orang, dipuji-puji orang, dielu-elukan orang, dianggap pahlawan gitu kan. Apalagi dia memang banyak menolong orang, dia merasa itulah yang terbaik. Padahal semuanya itu sia-sia di hadapan Allah. Inilah yang paling orang merugi. Dia anggap sudah bagus, bahkan orang pun banyak menganggap perbuatan itu bagus, tetapi sesungguhnya merugi, sia-sia, tidak ada artinya di hadapan Allah. Kenapa? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitas a'maluhum fala tuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ya. Mereka itu adalah orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Tuhan mereka, tidak peduli tentang agama Allah ini, tidak peduli tentang perintah-perintah Allah. Jadi mereka kafir, mereka ingkar. Waliqa'ih juga mereka mengingkari tentang hari akhirat, pertemuan dengan Allah. Itu tidak ada itu. Asatirul awalin itu cuma dongeng-dongeng orang dahulu saja itu, tidak perlu itu. Tidak menganggap penting tentang akhirat. Fahibitas amaluhum, maka itulah tadi, sia-sia, tak ada gunanya, tidak bernilai. Bahkan Allah juga tidak menghitung perbuatan mereka di hari akhirat. Tak mau Allah menimbang perbuatan mereka, walaupun tadi dianggap banyak, tapi ketika dia tidak beriman kepada Allah, tidak peduli pada ayat Allah, maka sia-sia semua itu. Zalika jazaohum jahannam bima kafaru wattaqazu ayati wa rasuli huzwa. Dan mereka itu mendapat balasan berupa jahannam karena mereka kafir dan memperolok ayat-ayat Allah dan utusan-utusan Allah.
Rasul-rasul mereka olok-olok. Pewaris-pewaris Rasul, para ulama, mereka juga olok-olok. Inilah gambaran orang-orang yang merugi walaupun dia dianggap pahlawan hebat dia di dunia ini, tapi sia-sia semua. Maka dikaitkan dengan surah Al-Munafikun tadi juga dikatakan faulaikumul khasirun. Ini juga orang-orang yang rugi. Dia rugi karena dia memang mencari nafkah, mencari harta, hartanya banyak. Dia punya anak, anaknya sukses-sukses secara duniawi. Mungkin dianggap orang terbaik, itu hebat. Tetapi ketika dia mengingkari ayat-ayat Allah, tidak tahu dengan agama ini, tidak tahu tentang hakikat dirinya, dan tidak tahu dia kemana dia akan berakhir, sehingga dia abai terhadap ayat-ayat Allah, maka sia-sialah segala kebajikan itu. Nauzubillah min zalik. Oleh karena itu, mari kita senantiasa introspeksi diri. Apakah diri kita, keluarga kita sudah benar-benar istiqamah berada di jalan Allah? Yang pasti untuk mengatasi itu, marilah kita senantiasa memahami ayat-ayat Allah. Jangan berhenti belajar, teruslah belajar. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala, kenalilah hakikat diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya maka dia kenal dengan Tuhannya. Yang tidak mengetahui hakikat dirinya maka dia mengabaikan Tuhannya. Maka ini akan merugi dan akan sengsara kehidupan abadi di akhirat nanti. Maka solusinya kita harus menjadi diri yang soleh. Jadilah orang tua yang soleh, ayah-ayah yang soleh, ibu-ibu yang solehah, suami-suami yang soleh, istri-istri yang solehah. Dari suami yang soleh, istri yang solehah, itulah modal yang paling utama bisa melahirkan anak-anak yang soleh. Kalau sudah ayah kita soleh, ibu kita soleh, pasangan kita soleh, anak-anak kita juga soleh, tidak hanya kebahagiaan berkumpul di dunia ini kita rasakan, tapi Allah janjikan kelak di Jannatu Adnin yadkhulunaha man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, akan dikumpulkan Allah di surga Adnin nanti. Apakah orang tua kita, nenek moyang kita, pasangan-pasangan kita, dan anak keturunan kita sampai cucu cicit kita. Tapi dengan catatan kita harus menjadi orang-orang yang saleh. Semoga Allah menuntun kita menjadi orang-orang yang saleh. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La